Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan, kita akan membahas terkait dengan kebijakan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Konon kabarnya akan dilakukan tanpa tes. Itu berdasarkan informasi yang dibocorkan dari pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Untuk selengkapnya silahkan disimak dan ditonton secara lengkap dan menyeluruh berita kali ini supaya rekan-rekan bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan honorer dan P3K, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat ini diketahui sedang menggodok skema dan cara serta mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Pengangkatan ini akan didasarkan dengan cara pemeringkatan kinerja sepanjang tahun ini, sehingga tidak akan melalui proses seleksi dengan ambang batas nilai. Jadi ini mungkin kabar yang baik bagi rekan-rekan bahwa skema pengangkatan itu berdasarkan pemeringkatan kinerja sepanjang tahun, sehingga tidak melalui proses seleksi dengan passing grade atau ambang batas. Sebagai informasi rekan-rekan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana undang-undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dijelaskan dan disebutkan bahwa penyelesaian tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara itu maksimal akan dilaksanakan pada 31 Desember tahun 2024, dan setelahnya instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan merekrut tenaga honorer. Yudi Wijaksono selaku Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyebutkan bahwa nanti bisa digunakan model pemeringkatan, bukan ambang batas nilai. Itu yang saat ini sedang digodok dan dibahas oleh pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara beserta dengan BKN. Rekan-rekan, adapun implementasi pengangkatan ini itu tentu didahului oleh proses validasi dan verifikasi data tenaga honorer. Dari data saat ini diketahui setidaknya terdapat sekitar 3 juta pegawai honorer di kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah seluruh Indonesia. Jadi disebutkan di sini 3 juta, padahal sebenarnya yang terdata di dalam database BKN itu sebanyak 2,3 juta. Mungkin saja 3 juta ini itu sudah termasuk honorer yang memiliki masa kerja di bawah dari 2 tahun, karena memang pada saat pendataan tahun lalu honorer yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun itu tidak bisa ikut pendataan. Jadi jumlah 3 juta pegawai honorer di kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah sebanyak 3 juta ini itu mungkin sudah termasuk tenaga honorer yang memiliki masa kerja 2 tahun ke bawah. Jika data 3 juta tenaga honorer ini termasuk ke dalam bagian yang lolos validasi dokumen, maka akan dimasukkan namanya ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya. Jadi ini menarik, informasi yang terbaru, memang 3 juta tenaga honorer yang sudah dilakukan validasi data dan verifikasi kelengkapan. Jika memang berhasil lolos di dalam validasi dokumen kelengkapan, maka nantinya akan disatukan atau diinput namanya ke dalam satu platform khusus untuk dipantau kinerjanya. Jadi kinerja di sini ini yang belum jelas kinerja apa yang akan dipantau. Bagi yang nama rekan-rekan atau honorer yang masuk ke urutan puncak peringkat, maka akan menjadi prioritas pengangkatan sebagai aparatur sipil negara pada tahun depan. Pengangkatan itu akan langsung menjadi P3K. Jadi setelah lolos di dalam validasi dokumen, kemudian dimasukkan ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya, maka untuk yang menduduki urutan
peringkat puncak atau peringkat teratas, maka akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara pada tahun depan. Pengangkatan ini akan langsung menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi mereka ini akan diperingkatkan siapa yang the bestnya, dan mereka harapannya nanti berkompetisi sesama mereka. Siapa yang akan terbaik tahun ini sehingga tahun depan itu menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah rekan-rekan, begitu mekanisme dari apa yang disampaikan oleh pejabat Kementerian Pendayagungan Aparatur Negara, di mana untuk pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun depan itu rencananya tidak melalui tes dengan menggunakan ambang batas nilai yaitu passing grade, akan tetapi dilakukan pemeringkatan berdasarkan peringkat kinerja. Sebelumnya dilakukan validasi data kelengkapan, kemudian dimasukkan di dalam platform khusus, lalu diperingkatkan sesuai dengan urutan teratas kinerjanya. Lalu setelah itu yang menduduki posisi yang paling atas, posisi peringkat teratas itu akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K pada tahun 2024. Menteri Pendayagungan Aparatur Negara sendiri, Abdullah Azwar Anas, sudah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pemberhentian massal atau tenaga ASN atau honorer pada tahun ini. Kementerian Pendayagungan Aparatur Negara bersama DPR serta pemangku kepentingan terkait ini terus mengintensifkan penataan tenaga non-ASN sebagaimana yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Setidaknya sampai dengan saat ini Kemenpan dalam menetapkan kebijakan berlandaskan dari 3 prinsip utama, yakni tidak ada pemutusan hubungan kerja secara massal, tidak membebani keuangan negara ataupun keuangan daerah, serta tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh para tenaga honorer saat ini. Jadi gaji dan tunjangan yang diterima saat ini dipastikan tidak akan berkurang hingga dengan Desember tahun 2024. Nah rekan-rekan, tentu setelah penetapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, saat ini para tenaga honorer masih menunggu tindak lanjut aturan teknis atau aturan turunan, aturan pelaksana dari undang-undang tersebut, yakni peraturan pemerintah yang mengatur tentang manajemen ASN. Peraturan pemerintah ini nantinya akan mengatur teknis serta mekanisme secara jelas pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Demikian rekan-rekan berita kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.